Halo sobat semua, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, baik yang hobi mancing maupun yang tidak, saya sapa semua. Saya doakan semua mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Sebelum lanjut nonton video, mohon tekan tanda jempol, tekan subscribe, dan tekan tanda lonceng. Gratis loh. Saya mancing pakai umpan udang yang dipotong jadi dua, menggunakan pancing dasaran dengan rangkaian 2 kail di atas pemberat. Soal target gak ada sih, dapat ikan apa aja diangkat. Yang berwarna hijau itu, ialah stick cotton bud, sengaja saya pasang di atas kail sebagai pembatas, supaya kail tidak melilit di benang leader. Soalnya benang leadernya saya pakai benang PE, alasan saya pakai benang PE untuk leader supaya tidak gampang putus terkena gigitan ikan buntal atau ikan balon. Hari ini air laut sangat jernih dan tenang. Mulai dengan lemparan yang pertama, lempar umpan sejauh mungkin, agar dapat ikan yang agak gede. Biasanya ikan yang agak gede lebih suka di air yang dalam. Saya memancing menggunakan 2 joran pancing, biar gak jenuh menunggu tarikan ikan saat makan umpan. Kalau ikannya banyak dan rakus makan umpan, membuat saya kewalahan menarik ikan terus-menerus, maka saya akan menggunakan 1 piranti joran saja. Seperti joran yang satunya, joran ini juga memakai rangkaian dasaran, dengan 2 rangkaian mata kail di atas pemberat. Bedanya rangkaian pancing pada joran ini, tidak dipasang stick cotton bud sebagai pembatas antara kail dan benang leader karena leadernya pakai senar leader yang tidak gampang kusut atau melilit, yang mengakibatkan umpan menempel pada leader. Umpan pancing yang kedua telah dilempar, tinggal menunggu sambaran ikan yang mau makan umpan. Kalau ikan sedang berkumpul, biasanya tidak harus menunggu lama, umpan sudah disambar oleh ikan yang lagi berkumpul. Nah, joran yang panjang kelihatannya dapat sambaran. Iya, strike. Kira-kira ikan apa yang menyambar ya? Dikarenakan melempar umpannya jauh, maka menggulung benangnya pun agak lama. Kira-kira ikan apa ya yang akan diselamatkan ya? Lagi asik narik ikan, joran yang sebelah juga disambar ikan sedikit, saya dibikin repot oleh ikan. Oh, ternyata yang berhasil diselamatkan ialah ikan gulama atau biasa disebut di daerah saya ikan belama. Ikan gulama mempunyai bentuk badan memanjang, seluruh bagian kepala tertutup sisik kecuali ujung moncong, pada dagu tidak mempunyai janggut, sirip punggung tidak terputus, dengan lekukan yang dalam antara bagian sirip yang berjari-jari keras dengan bagian sirip yang berjari-jari lemah. Tipe gelembung renangnya Otolithides. Gelembung renang ini berfungsi sebagai ruang resonasi untuk memperkeras suara yang dihasilkan oleh otot-otot di sekelilingnya. Suara ini keluar secara alami khususnya saat musim berkembang biak. Sirip ekor berbentuk lancet, seluruh badan dan kepala bersisik sikloid, 10-13 sisir saring pada lengung bawah insang, termasuk jenis ikan omnivora namun lebih cenderung ke karnivora. Pakan alaminya ikan kecil, udang, serasah. Konon katanya gelembung ikan gulama yang besar bernilai mahal, saya juga kurang paham. Umpan sudah dilempar kembali, tinggal menunggu sambaran ikan berikutnya. Yes, disambar lagi joran yang panjang dan strike lagi ikan apa yang menyambar dan berhasil diselamatkan lagi. Joran dengan panjang 5,40 cm menggunakan pemberat yang agak berat dengan ujung joran yang kaku sehingga menghasilkan lemparan yang jauh. Kelihatannya yang berhasil diselamatkan ialah ikan gulama. Ya, ikan gulama kecil yang berhasil dinaikkan lagi. Mungkin lagi musim ikan gulama ya, jadi ikan yang dominan menyambar umpan ialah ikan gulama kecil. Wah, giliran joran yang pendek yang disambar, dan strike ikan kapas-kapas ternyata yang menyambar. Ikan ini di daerah saya dinamakan ikan betotot. Ikan kapas-kapas hidup di perairan pantai, perairan dangkal sampai kedalaman 30 meter, bergerombol besar, dapat mencapai panjang 25 cm, umumnya 15 cm, tergolong ikan dasar, ikan buas, makanannya binatang-binatang dasar, penangkapan dengan trau, cantrang dan sejenisnya, pukat tepi dan sejenisnya, sering masuk di Jermal dan Sero, dipasarkan dalam bentuk segar, asin kering, harga murah. Daerah penyebaran, seluruh perairan pantai Indonesia terutama Laut Jawa, bagian timur Sumatera, sepanjang pantai Kalimantan, Sulsel, Arafuru, ke utara sampai Teluk Benggala, Teluk Siaren, sepanjang Laut Cina Selatan, ke selatan sampai pantai utara Australia. Umpan baru saja dilempar, begitu umpan jatuh ke dasar air, langsung ada sambaran. Ya,
strike lagi. Ikan apakah yang menyambar begitu agresif? Kelihatannya si ikan kedukang kecil. Ya, jenis ikan baung yang mempunyai sirip dan patil yang panjang. Di daerah saya dinamakan keting kedukang. Sirip punggung dan kedua sirip dada masing-masing dengan duri, patil, yang bergerigi dan berbisa. Sirip lemak di punggung bagian belakang berukuran sedang. Rumus sirip punggung, dorsal I. 7, 1 jari-jari keras, duri plus 7 jari-jari lunak, sirip dada, pektoral, I, 11, sirip perut, ventral, 6, dan sirip dubur, anal, 18-19, sisi atas dan samping tubuh berwarna abu-abu gelap kecoklatan atau kebiruan, sisi bawah putih susu, biasanya dengan 10 atau lebih garis-garis melintang putih keperakan, kebiruan, atau kehijauan. Semua siripnya berwarna kusam kehitaman, hanya bagian lunak dari sirip punggung yang berwarna terang. Umpan dilempar kembali, saya rasa yang sering disambar dan strike terus ialah joran yang panjang. Apakah karena joran yang panjang bisa menjangkau tempat yang agak jauh, sehingga lemparan tepat di tempat berkumpulnya ikan? Ya, strike lagi, kali ini agak agresif. Oh, double strike sobat, jarang-jarang dapat double strike. Yah, lepas satu ikannya. Yah, sayang sekali. Dapat poin double strike tapi yang satu lepas. Apakah karena ujung kail sudah tidak tajam lagi ya? Tinggal satu ikan gulama kecil yang masih nyangkut. Sebenarnya posisi mancing saya begitu enak. Di tepian tapi ada peredam ombak berupa susunan bebatuan yang memanjang dan melintang seperti tambak. Banyak pemancing juga di sini. Soalnya spotnya lumayan strategis dan mudah untuk mendapatkan umpan. Umpan dilempar lagi, menjangkau ke titik yang agak jauh, pemberat jatuh sampai ke dasar, nunggu beberapa detik, dan ada getaran ikan mulai menyentuh umpan, dan ya, strike lagi, dan strike lagi. Lagi-lagi joran yang panjang yang dapat, dan ikan gulama kecil lagi yang berhasil diselamatkan. Ikan ini lagi musim. Jadi yang selalu menyambar ialah jenis ikan ini. Sebetulnya banyak jenis ikan yang lain. Tetapi kalah jumlah, maka kalah juga serangannya. Ikan ini sebenarnya bisa besar ukurannya. Kemungkinan yang besar mencari air yang dalam, yang kecilnya saja banyak, pastinya yang besarnya juga banyak. Nah, adik saya datang. Dia mau bergabung mancing bareng. Kebetulan saya bawa pancing 4. Adik saya datang dari jauh. Naik sepeda motor perjalanan kira-kira 45 menit. Jarak antara rumahnya dengan spot di mana saya mancing, kira-kira kurang lebih 20 km, ya, lumayan jauh juga. Yang namanya hobi biasanya tidak mengenal jarak, waktu dan lelah, bahkan hobi bisa menghilangkan stres dan tidur pun bisa nyenyak. Lain halnya yang tidak hobi, katanya mancing malah bikin pusing, ya karena tidak hobi. Setelah setengah jam tidak ada sambaran, kami putuskan untuk berpindah spot. Spot tujuan untuk pindah tidak jauh. Hanya 1 km dari spot pertama. Maksud dan tujuan pindah spot ialah mencari sambaran ikan yang lebih gede. Ternyata di spot ini malah ombak dan angin yang gede, membuat kami kesulitan merasakan getaran sambaran. Ombak yang besar mengakibatkan timah pemberat terbawa arus. Dan angin yang kencang membuat lemparan tidak begitu jauh. Juga benang tidak bisa kencang karena terbawa angin. Pokoknya posisinya menyulitkan kami memancing. Berkali-kali umpan dilempar, umpan tahu-tahu habis dimakan. Namun tidak bisa dirasakan sambarannya, sudah kepalang pindah. Jadi harus berusaha mencari celah bagaimana harus dapat ikan. Biasanya di spot ini, kalau ombaknya agak tenang, ikan yang nyambar agak besar ukurannya, soalnya di spot ini jarang yang mancing. Pantas saja kami pindah spot yang bagus berpotensi dapat ikan gede, malah dapat ombak dan angin yang gede, juga terasa kesulitan untuk memancing. Ternyata ada penampakan di tengah-tengah rerimbunan pohon bakau, yaitu remaja-remaji yang sedang terbukti omongan leluhur bahwa cinta itu buta dalam arti, jika sedang bercinta, seolah-olah dunia milik berdua. Anggap saja yang lain tidak ada, padahal posisi saya tidak jauh dari mereka. Kok bisa-bisanya mereka cuek, apalagi di siang bolong, mata kita dapat melihat dengan jelas. Benar saja, kami dapati apes. Setelah mendapati 2 sejoli lagi asik pancing saya dapat sambaran berat, pas ditarik dengan tenaga karena berat dan penuh harap yang ditarik ikan pari besar, ternyata malah dapat kantong plastik besar. Waduh om Mbak Mas kenapa buang sampah ke laut, waduh. Bagaimana jadinya kalau plastik ini dimakan ikan besar? Pasti ikan itu akan mati.
plastik yang tidak bisa terdorong keluar, bisa mengendap di usus, dan lama-kelamaan mengganggu proses pencernaan makanan. Sebagian besar plastik juga memiliki kandungan kimiawi yang tinggi. Senyawa kimia dalam plastik itu namanya polet. Palet ini ditambahkan dalam pembuatan plastik supaya plastik lebih lentur, transparan, dan sulit sobek, supaya lebih awet. Meski bermanfaat bagi pembuatan plastik, palet bisa berbahaya, karena senyawa itu bisa melukai organ hati, ginjal, paru-paru, dan sistem reproduksi. Sampai di sini dulu, video kali ini. Terima kasih telah menonton, tunggu video berikutnya.